Baiklah, teman-teman, saya Haris Sultan. Rakyat Iran sedang diperintah oleh para preman kejam, brutal, dan tiran yang berwujud IRGC. Mereka adalah dalang 7 Oktober dan yakin akan menaklukkan orang Yahudi, lalu Muslim menguasai Yerusalem dan membantai Yahudi, tapi itu hanya fantasi. Kenyataannya, hal itu tak terjadi. Justru, semuanya berbalik dan semua tewas. Hamas, Ismail Hanaya, dan Sinoir lenyap. Nasrullah dan Hasnobullah hilang, meski peran Turki lebih besar. Rezim Islam kini goyah. Seluruh pimpinan tertinggi mereka telah tewas. Lihat mereka semua sudah mati, semuanya sudah dieliminasi. Jadi kamu paham, perhitungan rezim Islam justru berbalik menyerang mereka, dan itu gagal. Mereka sukses melakukan propaganda online dengan membesar-besarkan jumlah korban di Gaza, memanfaatkan warga sipil sebagai tameng manusia. Kita sering melihat mereka membuat video palsu dengan aktor krisis, riasan, dan omong kosong lainnya. Namun, kamu tahu, banyak wokstanis berambut ungu dan Islamis di barat yang tidak peduli pada warga Gaza, tapi lebih peduli pada fantasi akhir zaman mereka untuk merebut Yerusalem. Tapi entah kenapa, sekarang ini bagian yang menarik, entah kenapa diaspora muslim yang dulu turun ke jalan untuk warga Gaza sekarang tidak benar-benar turun dalam jumlah yang sama untuk rezim Islam. Dan ada alasannya di balik itu. Banyak muslim dan muslim radikal seperti Muhammad Jabs, Ali Dawas, dan banyak orang yang kamu lihat di Inggris, serta banyak orang yang kamu lihat di kampus-kampus universitas di Amerika, kebanyakan mereka adalah Sunni. Mereka menghargai bantuan Iran kepada Hamas, tapi mereka menganggap Syiah sebagai kafir, orang-orang yang tidak beriman. Itulah sebabnya mereka tidak muncul. Dan itulah alasan mengapa dalam perang ini masyarakat sebenarnya justru menentang rezim Islam. Kecuali Yaqi Astama yang masih menjilat beberapa muslim karena dia masih dengan bodohnya berpikir bahwa mereka akan memilihnya, padahal tidak. Rezim Islam sedang mendapat tekanan besar. Kita telah melihat video dari Iran di mana orang merayakan pengeboman negaranya sendiri. Saya yakin kamu sudah menontonnya dan mereka benar-benar demikian. Mereka mendukung Amerika Serikat dan Israel, bahkan merayakan pengeboman negaranya sendiri. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya pernah dengar orang Ukraina awalnya menyambut Nazi karena lelah ditindas Stalin. Namun, itu tidak berjalan baik bagi Ukraina karena Nazi kemudian melakukan kekejaman. Tapi tidak seperti ini. Sudah hari kelima perang, tapi orang-orang masih mendukung Amerika Serikat dan Israel. Meski sekolah perempuan dibom dan diduga pasukan Amerika Serikat serta Israel terlibat, Amerika Serikat menyatakan sedang menyelidikinya. Saya tidak tahu. Bisa jadi IRGC sendiri yang melakukannya untuk mencari simpati. Kita juga melihat pendukung rezim Islam mencoba menunjukkan bahwa orang-orang sekarat. Padahal rakyat Iran sebenarnya sedang merayakannya. Tapi ternyata, lihat ini. Lihat apa yang telah dilaporkan oleh Masih Ali Nijad dengan bukti, lihat ini. Dia bilang Republik Islam memakai sekolah dan siswa sebagai tameng manusia. Banyak laporan menunjukkan bahwa banyak pusat militer dan keamanan di berbagai kota di Iran telah dievakuasi. Lihat ini. Seorang wanita, jurnalis warga, melaporkan dari Iran. Rezim Islam melakukan hal yang sama seperti Hamas di Gaza. Mereka mulai menggunakan sekolah, untuk saat ini sekolah perempuan, sebagai instalasi militer karena mereka ingin sekolah-sekolah itu dibom. Saat sekolah dibom, warga sipil tewas, dan mereka manfaatkan untuk propaganda. Itulah strategi jahat mereka. Inilah yang dilakukan Hamas. Strategi mereka hanya memaksimalkan korban sipil sendiri untuk menang perang. Lihat betapa jahatnya mereka, masih ada lagi. Lihat ini. Jadi pejabat IRGC ini pergi ke sana, mereka gelar konferensi, ada kamera dan sesi foto. Setelah itu, lihat ini. Mereka hanya duduk di properti sekolah. Jika Amerika Serikat atau Israel mendapat intelijen, ada 50-100 tentara IRGC di sana dan menyerang.
Kemungkinan juga ada warga sipil yang jadi korban. Gambar-gambar itu akan disiarkan ke seluruh dunia untuk menunjukkan betapa menyedihkannya mereka. Ini contoh klasik menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Pengecut, benar-benar pengecut. Bukan cuma itu, mereka juga tidak kompeten. Lihat ini. Ini juga rekaman dari dalam Teheran. Jadi rezim Islam yang tidak kompeten itu meluncurkan sebuah rudal mungkin untuk menyerang Uni Emirat Arab atau Arab Saudi atau pangkalan udara Amerika di wilayah tersebut. Dan lihat betapa menyedihkannya. Lihat ini. Rudal itu lepas landas. Dan kemudian rudal itu jatuh tepat di sana. Itu hanya melaju setengah kilometer lalu jatuh di rumah seseorang. Tebak apa yang akan mereka katakan? Mereka akan bilang, korban sipil terjadi karena pengeboman sembarangan Amerika Serikat dan Israel. Itu yang akan mereka katakan. Tapi jangan khawatir soal itu. Seperti yang saya bilang, rakyat Iran sedang menari. Lihat ini. Mereka sedang menari. Saya tidak yakin musik ini boleh di YouTube. Jika tanpa musik saya hanya menari, mungkin terlihat bodoh. Tapi tadi sebenarnya ada musik, oke? Jadi intinya, itu tadi pembaruan. Saya ingin membuat kalian tetap tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. IRGC atau rezim Islam mulai memakai gadis kecil sebagai tameng manusia. Saya tidak mengharapkan hal lain. Rezim tirani dan brutal ini membunuh 30.000 rakyatnya dalam beberapa hari demi mempertahankan kekuasaan. Ironisnya, hampir 50 pemimpin tertinggi yang ingin mempertahankan kekuasaan kini sudah mati. Rezim ini akan segera runtuh dan rakyat Iran akan kembali bebas.